Kemudian di Indonesia juga kemudian ada disusun yang namanya PSAK EMKM. EMKM atau entitas mikro kecil menengah, saya asosiasikan saja dengan UKM gitu ya, usaha kecil dan menengah. Nah, jadi SAK EMKM ini memang hadir untuk memenuhi kebutuhan dari UKM itu sendiri gitu ya. Di satu sisi UMKM punya keterbatasan untuk bisa menyajikan laporan keuangan yang lengkap seperti misalnya berdasarkan PSAK umum maupun PSAK etap gitu ya. Nah, tapi di sisi lain UMKM juga punya kebutuhan gitu ya untuk bisa punya pencatatan yang proper, kemudian pencatatan yang memang sesuai gitu ya dengan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Contohnya misalnya si UMKM tadi mau mengajukan kredit gitu ya ke perbankan. Dari sisi perbankan tentu butuh instrumen, butuh alat bantu gitu ya untuk bisa memastikan, menilai kelayakan dari si UMKM ini tadi profitable atau tidak. Nah, dokumen yang bisa menjelaskan itu semua tentu setidaknya ada standarnya gitu ya, ada kriteria minimumnya seperti apa, hal apa saja yang harus diungkapkan. Nah, itulah kemudian maka yang mendorong salah satunya dibentuknya PSAK EMKM ini. Nah, dari sisi pelaporannya cukup sederhana karena hanya ada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi gitu ya, tidak termasuk dengan perubahan ekuitas juga gitu. Jadi di sini memang hanya ada 3 macam sama CALK. Oke. Nah, dari sekian laporan keuangan tadi setidaknya ada 5 unsur laporan keuangan yang pasti ada gitu ya dalam setiap PSAK, baik PSAK umum, PSAK etap maupun SAK EMKM tadi. Ada perusahaan harus mengungkap apa itu asetnya, liabilitas, ekuitas yang masuk ke dalam neraca, kemudian penghasilan dan bebannya yang merupakan komponen dari laporan laba rugi. Apa sih sebenarnya aset, apa sebenarnya utang, kemudian ekuitas. Nah, ini memang penting ketika kita mengidentifikasi suatu transaksi, kemudian kita harus menggolongkan. Kita bisa sih menghafalkan, cuman dalam hal kita menemukan sesuatu yang memang mungkin ketika diidentifikasi karakteristiknya mungkin kita belum pernah lihat, kita paling tidak bisa mengetahui sebenarnya karakteristik ini lebih dekat kemana sih, ke aset kah, ke liabilitas kah, ke ekuitas gitu ya. Walaupun mungkin bisa dihafalkan gitu, tapi pemahaman akan ini, akan apa itu aset, liabilitas, kemudian ekuitas itu menjadi penting gitu, karena nantinya juga terkait dengan bagaimana kemudian perpajakan dan sebagainya. Nah, aset sendiri, apa sih yang dimaksud dengan aset? Aset itu pada dasarnya adalah sumber daya gitu yang dikuasai, dimiliki perusahaan, dan baik aset maupun liabilitas ini keduanya merupakan hasil dari peristiwa masa lalu. Jadi timbulnya itu akibat dari kejadian di masa lalu. Contohnya aset, misalnya bangunan. Ketika di neraca kita lihat perusahaan punya bangunan. Bangunan itu tentu diakibatkan karena adanya kegiatan atau transaksi pembelian bangunan, pembelian tanah. Nah, pembelian tadi tentunya terjadi di masa sebelumnya, jadi sebelum dimunculkan pasti udah ada transaksinya. Kemudian dari aset tadi, kalau yang namanya aset berarti di masa mendatang dia akan bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Akan diharapkan memberikan manfaat ekonomi atau jadi ada kemungkinan untuk bisa menghasilkan manfaat ekonomi di masa mendatang. Sebaliknya, kalau liabilitas itu akan di masa mendatang itu akan mengakibatkan adanya pengorbanan gitu ya, pengorbanan atau arus keluar dari sumber daya perusahaan, bisa jadi pengeluaran kas, bisa jadi pengeluaran dalam bentuk aset lain gitu ya, yang harus dilakukan di masa mendatang gitu ya. Contohnya untuk aset tadi saya contohkan bangunan. Dalam hal seperti apa sih bangunan itu bisa mendatangkan manfaat ekonomi? Misalnya, bangunan tadi kemudian di masa mendatang digunakan sebagai pabrik atau digunakan sebagai gedung kantor, di mana perusahaan melakukan
aktivitas pemberian jasa, atau kemudian merupakan kantor pusat dari suatu perusahaan manufaktur dan lain sebagainya gitu ya. Tentu di situ akan, ada implikasi bahwa dengan dilakukannya kegiatan gitu ya, usaha di aset tadi, di bangunan tadi, maka akan mendatangkan manfaat ekonomi berupa apa? Berupa penghasilan gitu ya, berupa pendapatan gitu. Bisa jadi ketika bangunan tadi kemudian dijual, maka akan mendatangkan, manfaat ekonomis berupa laba gitu ya, laba atau capital gain atau selisih dari harga jual dikurangi perolehannya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk utang atau liabilitas itu berarti sebaliknya, contohnya misalnya, perusahaan punya utang kepada supplier, punya utang dagang. Nah, ketika perusahaan melakukan pelunasan tentunya di situ ada, kas yang keluar. Kas di sini adalah termasuk salah satu sumber daya atau aset dari perusahaan, sehingga itulah yang, disebut dengan pengorbanan tapi di masa mendatang karena dicatatnya sebagai utang. Kemudian untuk ekuitas, ekuitas berarti adalah selisih atau hak residual, atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitas gitu ya. Nah, untuk, laporan laba rugi ada 2 unsurnya, yaitu penghasilan dan beban. Penghasilan itu apa? Penghasilan adalah manfaat ekonomi yang diperoleh oleh perusahaan di suatu periode gitu ya. Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi. Jadi memang penghasilan, dan beban, kalau beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi. Jadi pendapatan dan beban ini emang dicatatnya untuk satu periode akuntansi saja, berbeda dengan, akun-akun neraca yang memang, berkelanjutan gitu ya, di akhir tahun, eee, saldo akhirnya berapa itu akan menjadi saldo di awal tahun. Berbeda dengan, dengan laba rugi yang di akhir tahun akan ditutup akun-akunnya sehingga di awal tahun kembali nol gitu ya. Nah, dengan adanya penghasilan maupun beban di sini konsekuensinya tidak hanya di laporan laba rugi saja, di akun laba rugi saja, tapi biasanya juga akan diikuti dengan konsekuensi di, akun-akun real gitu ya. Contohnya misalnya di sini dikemukakan bahwa penghasilan itu, ada efek ke peningkatan aset atau penurunan liabilitas. Misalnya penghasilan berupa, hasil penjualan gitu ya, berupa penjualan, atas persediaan perusahaan. Dalam hal apa kemudian terjadi peningkatan aset ya, ketika terjadi penjualan tentu ada kas masuk, atau kalau tidak pun kas, maka timbul piutang gitu karena, eee, apa namanya, kasnya diterimanya masih, nanti-nanti gitu ya. Jadi penjualannya dilakukan secara kredit. Sehingga di situ peningkatan aset yang terjadi adalah dalam bentuk piutang atau penurunan liabilitas. Misalnya, penghasilan di sini ya contohnya apa, penghasilan yang timbul dari penurunan utang. Contohnya misalnya perusahaan menerima, uang muka gitu ya dari, penyediaan jasa. Jadi perusahaan melakukan bukan penyediaan jasa ya, apa ya, misalnya perusahaan akan melakukan penjualan gitu ya, penjualan barang dagangan gitu ya, tapi, kepada pelanggan. Nah, tapi si penjualan barang dagangan itu, belum dilakukan, maksudnya, apa namanya, persediaannya belum dikirimkan, tapi dia sudah memperoleh, eee, pembayaran dari si pelanggan. Jadi udah ada uang muka dari pelanggan. Nah, uang muka dari pelanggan tadi dicatatnya pada saat diterima itu akan diperlakukan sebagai, utang gitu ya, karena ada konsekuensi berupa kewajiban di masa mendatang untuk, menyerahkan gitu ya, menyerahkan persediaannya tadi gitu ya, penjualan karena, ada transaksi penjualan, barang dagangan. Nah, ketika, saat diterima uang muka, maka pencatatannya masih berupa, eee, uang mu masih berupa utang gitu ya, jadi pendapatan diterima di muka itu, diklasifikasikannya sebagai utang. Nah, tapi ketika, eee, persediaannya sudah disampaikan, kemudian, misalnya perusahaan langsung kemudian